Perkenalkan, nama saya Koraina Yolinda Torar dengan NIM 22024-158. Saat ini saya akan menjelaskan materi 7, yaitu metode double smoothing. Pertama, yaitu pendahuluan. Apa itu smoothing? Smoothing adalah teknik statistik yang digunakan untuk menghilangkan fluktuasi acak atau noise dalam data, sehingga pola yang mendasari lebih mudah dikenali. Hal ini membantu dalam peramalan untuk memprediksi nilai masa depan. Mengapa smoothing penting? Karena dapat membantu meredam variasi yang tidak signifikan dalam data, sehingga tren lebih jelas terlihat. Berguna untuk menganalisis dan memperkirakan data masa depan, terutama ketika data tersebut berfluktuasi. Tujuan smoothing yaitu mengurangi variabilitas atau noise dalam data dan menemukan pola dasar yang lebih konsisten untuk peramalan. Konsep double exponential smoothing yaitu apa itu double exponential smoothing? Double exponential smoothing digunakan untuk data yang memiliki pola tren. Berbeda dari single smoothing yang hanya menangkap level data, double smoothing menambahkan komponen tren untuk menangkap perubahan yang berkelanjutan dalam data. Mengapa perlu double smoothing? Karena single smoothing tidak dapat menangkap tren dengan baik, karena hanya memperhitungkan rata-rata nilai sebelumnya tanpa mempertimbangkan perubahan arah data. Double smoothing memperhalus data dalam 2 langkah, yaitu pertama untuk level data atau nilai data, kedua untuk tren atau perubahan dari waktu ke waktu. Kapan double exponential smoothing digunakan? Ketika data menunjukkan tren yang terus berlanjut, baik tren naik atau tren turun, yang tidak bisa diatasi oleh single smoothing. Sangat cocok untuk data yang menunjukkan tren linear tetapi tidak memiliki pola musiman. Rumus double exponential smoothing yaitu yang pertama rumus level LT sama dengan AXT tambah dalam tanda kurung 1 kurang A dalam tanda kurung LT kurang 1 tambah TT kurang 1. L garis datar T sama dengan slash alpha X garis datar T tambah dalam tanda kurung 1 kurang slash alpha. L garis datar dalam tanda kurung T kurang 1 tambah T garis datar T kurang 1. LT sama dengan AXT tambah 1 kurang A. LT kurang 1 tambah TT kurang 1. XTX garis datar T XT. Nilai aktual pada waktu itu TTT LT kurang 1L dalam tanda kurung T kurang 1. LT kurang 1 sama titik 2 level sebelumnya. Kemudian TT kurang 1T garis datar dalam tanda kurung T kurang 1, TT kurang 1 tren sebelumnya. A slash alpha A titik 2 faktor smoothing untuk level 0 A slash alpha A. Kemudian rumus yang kedua yaitu rumus tren dalam tanda kurung TT. TT sama dengan B dalam tanda kurung LT kurang 1 tambah 1 kurang B. TT kurang 1T kurang T sama dengan slash beta dalam tanda kurung L kurang T kurang L garis datar dalam tanda kurung kurawal T kurang 1 tambah 1 kurang slash beta. T slash dalam tanda kurung kurawal T kurang 1. TT B dalam tanda kurung LT kurang 1 tambah 1 kurang B TT kurang 1. B slash beta atau
Titik 2, faktor smoothing untuk tren dalam tanda kurung 0 lebih besar B slash beta B lebih besar 1. LTL garis datar TLT titik 2 level saat ini. Kemudian LT kurang 1L garis datar dalam tanda kurung kurawal T kurang 1 LT kurang 1 titik 2 level sebelumnya. TT kurang 1T kurang T kurang 1 TT kurang 1 tren sebelumnya. Kemudian rumus double exponential smoothing. Peramalan masa depan FT tambah M sama dengan LT tambah M titik T tambah F garis datar dalam tanda kurung kurawal T tambah M sama dengan L garis datar T tambah M slash C dot T kurang T FT tambah M sama dengan LT tambah M titik TT FT tambah MF kurang T tambah M FT tambah M nilai yang diramalkan untuk triple M periode ke depan. L tambah L garis datar TLT level saat ini. T tambah T kurang T triple T titik 2 tren saat ini. Triple M jumlah periode ke depan yang ingin diramalkan. Peramalan dengan double smoothing. Langkah-langkah peramalan. Yang pertama, hitung level L garis datar T menggunakan rumus smoothing untuk menentukan rata-rata yang dihaluskan. Kedua, hitung tren, mengukur kecepatan perubahan data dari waktu ke waktu. Ketiga, hitung peramalan, menggunakan level dan tren untuk memperkirakan nilai masa depan untuk triple M periode ke depan. Contoh, jika LT sama dengan 100 L garis datar T sama dengan 100 LT sama dengan 100 TT sama dengan 5T garis datar T sama dengan 5T T sama dengan 5 dan Anda ingin memprediksi untuk 3 periode ke depan. M sama dengan 3M sama dengan 3N sama dengan 3. FT tambah 3 sama dengan 100 tambah 3.5 sama dengan 115F. Dalam tanda kurung kurawal, T tambah 3 sama dengan 100 tambah 3 slash C dot 5 sama dengan 115 FT tambah 3 sama dengan 100 tambah 3.5 sama dengan 115. Perkiraan nilai pada periode ketiga adalah 115. Contoh penggunaan double smoothing. Studi kasus, peramalan penjualan bulanan. Sebuah perusahaan elektronik ingin meramalkan penjualan bulanannya berdasarkan data historis selama 12 bulan terakhir. Ini ada data penjualan bulanan yaitu Januari 200, Februari 220, Maret 250, April 270, Mei 300, Juni 310, Juli 320, Agustus 330, September 340, Oktober 360, November 380, dan Desember 400. Langkah-langkah peramalan. Yang pertama, hitung level awal, yaitu L garis datar 0 dan tren awal T garis datar 0. Misalnya, tentukan L0 sama dengan 200 L garis datar 0 sama dengan 200 LO sama dengan 200 dan T0 sama dengan 10T garis datar 0 sama dengan 10 T0 sama dengan 10 berdasarkan data awal. Yang ketiga, tentukan parameter smoothing. Yang keempat, misalkan A sama dengan 0.3 slash alpha sama dengan 0.3A sama dengan 0.3 dan D sama dengan 0.2 slash beta sama dengan 0.2B sama dengan 0.2. Yang kelima, hitung level dan tren untuk setiap bulan, yaitu gunakan rumus untuk menghitung LTL garis datar TLT dan triple T kurang triple T untuk setiap bulan. Yang keenam, peramalan untuk bulan mendatang. Misalnya, ramalkan penjualan untuk bulan ke-13,
Januari tahun berikutnya. Hasil peramalan. Dengan melakukan perhitungan, misalkan hasilnya adalah level bulan ke-12 L12 sama dengan 385 L garis datar dalam tanda kurung kurawal 12 sama dengan 385 L12 sama dengan 385. Tren bulan ke-12 T12 sama dengan 15 T garis datar tanda kurung kurawal 12 sama dengan 15 T12 sama dengan 15. Peramalan bulan ke-13 atau Januari F13 sama dengan L12 tambah 1 titik T12 sama dengan 385 tambah 15 sama dengan 400 F garis datar dalam tanda kurung kurawal 13 sama dengan L garis datar dalam tanda kurung kurawal 12 tambah 1 slash C dot T garis datar dalam tanda kurung kurawal 12 sama dengan 385 tambah 15 sama dengan 400 F13 sama dengan L12 tambah 1 titik T12 sama dengan 385 tambah 15 sama dengan 400. Kelebihan double smoothing yaitu mampu menangkap tren. Berbeda dengan single exponential smoothing, double smoothing dapat menangkap dan memodelkan tren dalam data. Fleksibilitas dapat digunakan untuk data yang menunjukkan pola tren yang stabil tanpa pola musiman. Akurasi yang lebih tinggi menyediakan peramalan yang lebih akurat untuk data yang menunjukkan perubahan arah secara konsisten. Meningkatkan keandalan analisis data dalam konteks peramalan bisnis dan ekonomi. Kekurangan double smoothing, kompleksitas pengaturan, memerlukan penentuan parameter A/alpha A dan B/beta B yang tepat, yang bisa menjadi rumit dan memerlukan pengujian. Tidak cocok untuk data musiman. Double smoothing tidak dapat menangkap pola musiman sehingga kurang efektif untuk data yang memiliki fluktuasi musiman yang jelas. Overfitting. Ada risiko overfitting jika parameter tidak ditentukan dengan baik, yang dapat menghasilkan peramalan yang tidak akurat. Sensitivitas terhadap nilai ekstrim mungkin sangat sensitif terhadap nilai ekstrim dalam data, yang dapat mempengaruhi hasil smoothing. Kesimpulan, double exponential smoothing adalah teknik yang efektif untuk peramalan data dengan pola tren. Metode ini menggabungkan komponen level dan tren, memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap data historis. Meskipun memiliki kelebihan dalam menangkap tren, pemilihan parameter yang tepat adalah kunci untuk mencapai hasil peramalan yang akurat. Demikian penjelasan materi double smoothing dari saya. Sekian dan terima kasih.